Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan share ya tentang cara scaling I/O atau input output analog pada PLC Omron. Jadi biasanya kan kalau di PLC, apalagi PLC ini misalkan digunakan di dunia manufaktur atau proses ya. Misalkan aja proses itu bisa di oil and gas atau proses di food, farmasi, dan sebagainya. Nah, biasanya sensor-sensor yang ada di dunia industri tersebut itu menggunakan analog atau sinyal analog lah, bisa orang menyebutnya seperti itu. Jadi misalkan aja sinyal 0 sampai 10 volt atau 4 sampai 20 miliampere. Nah, kemudian ini ya. Jadi tadi sinyal-sinyal tadi yang 4 sampai 20 miliampere itu digenerate oleh transmitter. Jadi transmitter di sini fungsinya adalah dia akan mentransmisikan sinyal analog 4 sampai 20 miliampere ke PLC. Nah, di sini ada jenis-jenis transmitter ya. Nah, kalau ini yang versi ekonomisnya. Kemudian yang tengah ini biasanya digunakan di lapangan ya, misalkan di kilang atau di industri manufaktur, bukan di manufaktur ya, di proses yang lainnya, misalkan kayak food, farmasi, dan sebagainya. Yang di samping kanan adalah di panel ya, biasanya seperti itu. Nah, transmitter ini biasanya kalau di industri proses itu digunakan untuk untuk measurement atau pengukuran, baik itu untuk mengukur temperatur, untuk mengukur flow, level, pressure, dan seterusnya, seperti itu. Kemudian ini adalah jenis transmitter yang lainnya. Ini yang versi murahnya ya, ini di Tokopedia banyak, harganya variatif mulai dari 35.000 ke atas. Nah, di sini nih biasanya kalau transmitter yang seperti ini ataupun yang digunakan di industri yang seperti yang di atasnya ini ya, yang ini sama yang ini, itu sifatnya adalah pasif ya. Jadi dia bisa bekerja ketika mendapatkan source dari power supply. Nah, ini adalah wiringnya. Misalkan aja di sini ada PT100 dengan 3 wire gitu ya. Kemudian di sini ada power supply. Ini adalah PLC-nya. Ini tipe PLC CP1E NA ya. Jadi udah built-in modul I/O-nya sudah built-in jadi satu di PLC-nya. Nah, kalau tidak ada, misalkan di PLC itu tidak ada analog input output-nya, ya kita harus menambahkan modul tambahan tersendiri seperti itu. Nah, di sini ada wiringnya. Di sini power supply positif ke transmitter positif, ini 24 volt DC. Kemudian negatif dari transmitter itu akan terhubung ke channel positif di PLC. Kemudian negatifnya terhubung ke negatif yang ada di power supply, seperti itu, dari PLC ke power supply. Ini adalah sistem wiring yang ada di yang kita gunakan ketika kita menggunakan transmitter jenis seperti ini, atau yang ini ya, atau yang tengah juga ini, seperti itu. Kemudian pertanyaannya nih, kenapa kok 4 sampai 20 mA gitu ya? Nah, di industri itu banyak digunakan ya 4 sampai 20 mA arus karena ya aman. Ya, jadi tidak nyetrum lah seperti itu. Kemudian kuat terhadap induksi elektromagnetik dan noise. Kemudian digunakan sebagai nilai zero scale. Misalkan aja ketika transmitter rusak, maka transmitter sinyalnya menjadi 0 mA karena kan default awalnya 4 mA seperti itu. Nah, ini cara scalingnya. Jadi di sini ada transmitter, dalam hal ini adalah temperatur transmitter. Kemudian di sini ada PLC. Nah, di temperatur transmitter itu ada namanya temperatur sensor range, di mana temperatur sensor range ini itu tergantung dari settingan yang ada di transmitternya atau
tergantung dari nameplate yang ada di settingannya di sini, walaupun kita bisa merubahnya menggunakan device tambahan seperti hard seperti itu ya. Nah, di sini kita misalkan aja zeronya adalah 0, spannya adalah 100 derajat. Jadi dimulai dari minimalnya 0 dan maksimalnya 100 derajat. Kemudian di dalam transmitter ini nanti kan ditransmisikan sinyal 4-20 mA dari sensor ring ini. Misalkan ketika nilainya 0, maka dia bernilai 4 mA. Kemudian bernilai ketika 100 derajat, maka URV atau nilai transmitternya adalah 20 mA. Ini dari sisi transmitter. Kemudian dari sisi PLC itu ada namanya PLC analog input range atau dalam bentuk bit ya. Jadi misalkan ini kalau kita pakai Omron, di settingnya itu kan kita bisa lihat, jadi minimalnya adalah 0, maksimalnya adalah 4000 resolusinya ya. Maksudnya apa? Ketika transmitter memberikan nilai 4 mA, maka nilai yang ada atau yang akan ditangkap oleh PLC adalah 0. Kemudian ketika transmitter memberikan nilai 20 mA, maka nilai yang ditangkap oleh PLC adalah 4000. Nah, kemudian ini kan proses yang ada di PLC, atau dulu kalau pernah kita belajar tentang elektronika digital, ini adalah analog digital converter lah. Jadi bagaimana merubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Nah, ini kan nanti yang diukur atau yang tampil di PLC kan ini ya, 0 sampai 4000. Kemudian, nah scaling ini juga bisa memfungsikan merubah 0 sampai 4000 ini balik lagi menjadi sensor range-nya. Apakah nanti nilainya 100 derajat, apakah nanti nilainya 50 derajat. Nah, disinilah proses untuk scalingnya di sini, di PLC-nya. Kemudian selanjutnya adalah ini. Nah, ini rumusnya ya. Jadi output scaling yang di sini, yang output PLC ini, itu didapat dari rumus yang ada di layar ini ya. Jadi ada input. Input itu adalah nilai yang dibaca dari sensor. Kemudian min itu adalah min resolusi dari PLC dibagi max resolusi PLC dikurangi min resolusi PLC dikalikan span. Span itu ini ya. Span itu adalah sensor range pada temperatur dikurangi zeronya, kemudian ditambah zero, maka nanti keluarlah output scalingnya. Nah, contohnya seperti ini. Ini misalkan, nah ini ya. Jadi ketika inputnya adalah 6000 gitu ya, maka outscalingnya ya, outscalingnya itu adalah 100 derajat Celcius ya. Nah, ketika kita misalkan rubah menjadi 3000, seharusnya 50 ya, jadi sesuai ya. Kemudian kalau kita rubah jadi 1500 resolusinya, maka 25 derajat Celcius seperti itu. Nah, kemudian ini itu nanti yang kita bikin di ladder diagram yang ada di JX programmernya. Nanti ini ya seperti ini. Nah, di sini. Jadi apa namanya? Tapi sebelumnya kita setting dulu, di klik sini setting. Kemudian kita cari yang built-in analog digital atau digital analog gitu ya. Nah, di sini base settingnya adalah 6000. Kemudian kalau kita mau menggunakan, maka kita harus centang ini kan. Nah, jadi di PLC ini ada channel 2 untuk analog input, dan itu bisa kita ubah, misalkan menggunakan minus sampai 10 volt atau kita
pilih yang lainnya. Nah, misalkan kita mau memilih 4 sampai 20 mA, ini juga 4 sampai 20 mA. Nah, ini harus disetting seperti ini. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membaca atau tidak tidak connect lah nanti dari sensor atau dari transmitter ke PLC-nya. Nah, ini adalah dari sini tadi ya, dari ini. Nah, ini. Nah, jadi di sini, nah ini contohnya. Nah, ini kan input min. Nah, ini kan kita kita lakukan operasi aritmetik ya, input min. Jadi D1 itu adalah input resolusinya, kemudian D3 itu adalah minimal resolusinya. Hasilnya kita simpan di memori D5. Kemudian minf, ini maksudnya minf itu float ya. Jadi kita menggunakan tipe data float. Kemudian yang ini max resolusi dikurangi min resolusi yang bawah. Hasilnya ditampung di D9. Kemudian kita bagi dulu D5 dan D9, hasilnya di D11. Kemudian kita kurangi dulu span dan zero-nya. Kemudian kita kalikan dengan hasil ya, hasil penjumlahan pengurangan dan pembagian ini, kemudian dikalikan dengan span zero-nya, terus yang terakhir kita tambahkan, maka hasil akhirnya adalah di D21. Nah, untuk membuktikan rumus ini benar atau tidak, maka kita bisa jalankan ya, ini kita jalankan dulu. Nah, jadi kita setting dulu. Di sini ada maksimum resolusi. Nah, maksimum resolusinya tadi kan 6000 ya, 6000. Ini. Kemudian spannya tadi 0 sama 100. Ini span transmitternya, ini 100. Kemudian udah itu aja ya, kita setting. Kemudian nih kita coba nih, kayak tadi ya, kayak simulasi tadi nih. Nah, kalau kita menginputkan nilai resolusi atau hasil pembacaan dari sensor, itu misalkan 1500 resolusinya, maka seharusnya hasilnya adalah 25 derajat. Kita coba. Jadi di sini input resolution. Ini kita kasih 1500. Kira-kira bisa enggak? Nah, ini ya, jadi 25. Ini 25 derajat. Jadi proses scalingnya oke ya, berhasil. Jadi ini gambaran bagaimana kita melakukan scaling ya pada pembacaan I/O analog di PLC. Dan ini konsepnya sama di semua PLC ya, seperti itu. Kecuali ada beberapa PLC yang memang sudah menyediakan scalingnya seperti itu. Nah, mungkin itu aja dari saya tentang scaling pada PLC Omron. Nanti untuk video selanjutnya saya akan bikinkan realnya ya, jadi bagaimana kita membaca hardware realnya di analog inputnya seperti itu. Nanti saya menggunakan JT110, jadi transmitternya Yokogawa, nanti kita baca di PLC Omron JP1E. Oke, itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.